لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aida yataqarraru bi taqarruhis sinin wa ja'ala al-udhiyata asasan lin-najahi ila bulughil maram. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqunal muflihun. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita berada dalam hari raya Idul Adha, di mana seluruh umat Islam berkumpul di tanah suci untuk memperlihatkan loyalitasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji ini merupakan ibadah yang semata-mata untuk menampakkan loyalitas seorang hamba terhadap penciptanya. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Serukanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia untuk menjalankan ibadah haji, akan datang kepadamu baik yang berjalan kaki maupun yang menaiki unta-unta yang kurus yang datang dari seluruh penjuru dunia, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Labbaik ya Allah, kami hanya memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Allahumma labbaik ya Allah, kami hanya memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Inilah ibadat haji yang menampakkan satu kesatuan dan persatuan umat Islam, yang menampakkan kesamaan dan kebersamaan umat Islam. Bagaimana tidak, dia sudah menanggalkan segala atribut sosialnya. Barangkali dari negerinya dia seorang raja, barangkali dari negerinya dia seorang presiden, barangkali dari negerinya dia seorang jenderal atau orang yang berpengaruh di negerinya. Begitu datang ke tanah suci dengan memakai pakaian ihram yang seluruhnya sama, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan di antara mereka.
Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, telah kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling ada pengertian di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan umat Islam yang sedang berada di wukuf di Arafah dengan pakaian yang seragam, menghilangkan segala atribut-atributnya yang dia miliki di negaranya masing-masing. Hanya semata-mata tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Disuruh memakai kain ihram, dua helai yang tidak dijahit, mau apa tidak. Dari loyalitasnya, ya Allah, karena Kau yang perintahkan, ya Allah, apapun yang Kau perintahkan saya laksanakan. Disuruh tawaf 7 keliling di Masjid Baitullah, karena itu perintah-Mu, ya Allah, saya laksanakan, ya Allah. Disuruh sa'i, disuruh wukuf dan seterusnya. Ini semata-mata karena perintah-Mu, ya Allah. Sampai Allah adakan larangan-larangan dalam ihram. Dilarang pakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku, dilarang untuk membunuh binatang dan seterusnya. Subhanallah, sekecil apapun ya Allah, kalau itu larangan-Mu akan saya taati ya Allah. Apalagi larangan-larangan yang besar. Dilarang potong kuku, apa bahayanya? Tidak ada. Cuman karena itu perintah Allah. Maka ibadah haji merupakan loyalitas seorang hamba kepada Allah yang terakhir. Hanya semata-mata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah walaupun sekecil-kecilnya. Lah inilah yang banyak memberikan pengorbanan. Ibadah haji itu dia berkorban. Ia berkorban harta, berkorban perasaan, melawan hawa nafsu, menghilangkan segala rasa ambisinya. Di hadapan Allah hanya tunduk dan patuh dengan mengorbankan segala-galanya. Inilah bukti seorang hamba yang taat dan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya menghimbau, mari dalam acara ini supaya kita kembalikan kesatuan dan persatuan umat Islam. Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah, agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka dalam khutbah Idul Adha ini saya menghimbau kepada tokoh-tokoh umat yang merasa pemimpin umat, tolong tanggalkan ambisinya. Kalau kau mencintai kedudukan, kau mencintai jabatan, tanggalkan ambisinya. Jangan karena ambisi pribadi dari tokoh-tokoh umat ini tega menjadikan umatnya bercerai-berai. Maka saya menghimbau, mari kita berkorban. Korban apa? Menanggalkan ambisinya. Itu suatu korban demi kesatuan dan persatuan umat Islam. Wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Taatlah kau kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kau berbantah-bantahan. Fatafsalu, maka engkau akan gagal. Wa tadhabari hukum, karena perbedaan-perbedaan, karena perselisihan-perselisihan, inilah yang akan menghilangkan kekuatanmu. Kekuatan Islam akan hilang karena pecah belahnya umat Islam. Kekuatan Islam akan kembali utuh kalau kita kembali bersatu seluruhnya
menjadi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan segala perbedaan, tinggalkan segala ambisi pribadi. Ini seluruhnya untuk menuju kepada kesatuan dan persatuan umat Islam. Semua tokoh-tokoh umat ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Mengapa umat Islam itu bercerai-berai? Yang dimintai pertanggungan jawab nanti ada tokoh-tokoh umat ini yang membuat rakyat pecah belah. Mari kita kembali, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam peristiwa ini kita tunjukkan seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia loyalitasnya kepada Allah. Yang mungkin tidak ada makhluk di bumi ini kayak Nabi Ibrahim, loyalitasnya mengorbankan. Mengorbankan yang ia cintai demi untuk yang lebih dia cintai. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim yang di negerinya menghadapi Raja Namrud yang kejam dan diktator. Kemudian menghadapi ayahnya sendiri yang menjadi tukang bikin berhala. Kemudian berhalanya disembah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kemudian Nabi Ibrahim dengan kebijaksanaannya, daripada terjadi penumpahan darah di negerinya, dia hijrahlah dari Mesopotamia menuju Palestina. Dan dari Palestina dia terus ke tanah suci Mekah. Di dalam perjalanannya dia selalu menghambakan seorang putra. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, anak yang soleh. Inilah pemikiran seorang tua, agar ada penerus generasinya nanti akan melanjutkan daripada perjuangannya. Ipotun terjadi pada diri Nabi Zakaria. Tatkala beliau sampai umurnya 120 tahun, istrinya berumur 98 tahun, yang tidak mungkin dia punya anak. Tapi dia yakin, dia berdoa kepada Allah, tidak pernah gagal. Dan dia mengambil pelajaran kepada Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam, dia mendapatkan buah musim panas pada musim dingin, buah musim dingin pada musim panas. Dengan kejadian ini, Nabi Zakaria pun berdoa untuk mendapatkan seorang putra sebagai penerusnya, walaupun umurnya sudah begitu lanjut. Inni wahanal admu minni wasta'alar ra'su sayba walam akum bidu'a rabbika sakiya. Inni hiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Subhanallah. Nabi Zakaria merintih kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya tulang-tulang saya sudah lumpuh. Kepala saya sudah menyala dengan uban. Tapi saya yang khawatir, ya Allah, siapa nanti kepemimpinan sesudah saya yang akan meneruskan perjuangan saya, sedang istri saya mandul. Berikanlah saya, ya Allah, seorang anak yang soleh, yang mewarisi saya dan mewarisi ajaran-ajaran nenek moyang kita, para nabi dan para rasul. Inilah rintian Nabi Zakaria, begitulah rintian Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah kasih kabar gembira bahwa Allah akan memberikan seorang anak yang sabar. Itulah Nabi Ismail, dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah, walaupun istrinya 98 tahun. Ternyata dia melahirkan seorang bayi, Nabi Yahya alaihissalam, sebagai penerusnya. Maka pemikiran semacam ini harus pindah pada pemikiran kita sekarang ini. Marilah kita seluruh umat Islam berpikir, siapa nantinya akan memimpin negara ini, siapa yang akan memimpin bangsa ini. Wujudkanlah generasi-generasi yang akan datang, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi
pada saat Nabi Ismail sudah berumur 12-13 tahun, yang rupanya gagah, otaknya cerdas dan cekatan, apa yang terjadi? Belum selesai ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk berkorban kesekian kalinya, untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu itu, dia menyatakan kepada anaknya, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Apa yang terjadi di tengah-tengah Nabi Ibrahim cinta sama Nabi Ismail, otaknya yang cerdas, cekatan, sudah membantu pekerjaan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anaknya. Fandur madza tara, wahai anakku, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail dengan gagah, tidak ada rasa ragu-ragu. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajudini insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan pasti kau akan melihat saya dalam keadaan sabar. Subhanallah, subhanallah. Suatu beban yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang tidak mungkin kita bisa menerima beban semacam itu. Tapi Nabi Ibrahim begitu menjawab anaknya tegar, tidak ada keraguan-raguan, maka Nabi Ibrahim bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Ini namanya loyalitas kepada Allah tanpa reserve. Semata-mata karena loyal kepada Allah. Maka kita tunjukkan sekarang keloyalan kita kepada Allah. Apa pengorbanan kita? Loyalitas memerlukan pengorbanan. Tidak loyalitas jadi dengan sendirinya. Loyalitas Nabi Ibrahim dengan pengorbanan. Diperintahkan menyembelih anaknya. Setelah Nabi Ibrahim sudah siap semuanya, apa yang terjadi? Iblis tidak diam untuk menggagalkan Nabi Ibrahim. Didatangkan kepada istri dia, datang iblis ke Siti Hajar. Hai Siti Hajar, kau duduk-duduk tenang di rumahmu. Apa kau tidak melihat suamimu bawa tali, bawa golok untuk menyembelih anakmu? Siti Hajar berkata, apakah ada ayah yang akan menyembelihkan anaknya? Iya, karena dia merasa itu perintah Allah. Dijawab oleh Siti Hajar, kalau itu memang perintah Allah, jangankan anak saya pun siap untuk disembelih seperti anakku. Kalau memang itu perintah Allah. Tidak tinggal diam, dia datang kepada Nabi Ismail. Hai Ismail, apa kau tidak melihat ayahmu yang bawa tali dengan golok itu? Iya, saya tahu. Itu semuanya karena perintah Allah. Saya rela diri saya korbankan demi cinta, demi karena perintah Allah. Didatangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa kau tidak cinta sama anakmu yang cerdas cekatan seperti itu? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini jadi pelajaran pada kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai iblis, saya cinta kepada anakku, tetapi saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya korbankan apa yang saya cintai karena untuk demi perintah yang lebih saya cintai. Nah, mari kita introspeksi pada diri kita semuanya. Sejauh mana pengorbanan kita ini? Maka selalu saya menghimbau, hai pemimpin-pemimpin umat, marilah kita bersatu. Jangan karena ambisi pribadimu untuk mencari jabatan, untuk mencari kedudukan, untuk mencari popularitas, kau korbankan umatmu berserak-berai. Kau korbankan umatmu berpisah, bercerai-berai.
karena ambisimu. Marilah korbankan ambisimu, tanggalkan ambisimu, bersatulah pemimpin-pemimpin umat. Mari bawa umat ini ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, jalan yang dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suatu sejarah yang akan menjadi tolok ukur pada kehidupan kita. Kalau kayak itu keadaan orang yang loyal kepada Allah, memerlukan pengorbanan dan pengorbanan. Marilah kita juga bisa berkorban. Korbankanlah nafsu kita, korbankanlah keinginan kita apabila keinginan itu bertentangan dengan kepentingan umum. Di dalam kaidah ilmu usulil fikih sudah dinyatakan, maslahatul jam'i muqaddam ala maslahatil fardi. Allah tidak melarang kepentingan pribadi. Persilakan kepentingan pribadinya, tidak dilarang oleh Allah. Tapi kalau kepentingan pribadi itu nanti akan merugikan kepentingan umum, maka kaidahnya maslahatul jam'i, kepentingan umum muqaddam, didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Inilah yang terjadi peristiwa pada Idul Adha. Baik kita ambil hikmahnya dari haji, kita ambil hikmahnya dari sejarah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna ablawal kalami kalamullahil malikil mannan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.